di sini saya akan mempraktikkan sebuah pembelajaran kelas 7 semester 1, yaitu tentang materi teks deskripsi. Nah, sebelumnya di materi ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi itu buat kalian yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan teks deskripsi, simak video ini ya. Dan simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Berbicara mengenai menggambarkan suatu objek, berarti dalam teks deskripsi ini berusaha menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan oleh penulis ke dalam kalimat demi kalimat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang sedang dideskripsikan. Nah, kata kunci dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek, dan sementara objek apa yang bisa kita deskripsikan? Tentunya banyak ya. Misalnya nih, objek kalau kita melihat raut muka orang seperti ayah, bunda, ibu, kakak, saudara, kakek, nenek, atau banyak lainnya ya. Nah, selain orang, kita juga bisa mendeskripsikan sebuah tempat, gunung, laut, pantai, rumah, sekolah, dan sebagainya. Nah, masih banyak yang bisa kita deskripsikan selain orang dan tempat yang kita bisa deskripsikan, yaitu benda, misalkan baju kesayangan, boneka kesayangan, mainan kesukaan, tas kesayangan, dan lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi yang bisa kita deskripsikan. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari deskripsi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Sudah jelas. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Nah, yang ketiga, teks deskripsi ini berusaha agar seolah-olah membaca atau mendengar, merasakan, dan mengalami langsung apa yang sedang dideskripsikan. Nah, yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, rinciannya bisa berupa warna, ukuran, bentuk, keadaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas jenis dari teks deskripsi. Jenis dari teks deskripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu teks berdasarkan mendeskripsikan objek, dan yang kedua teks deskripsi berdasarkan objeknya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi menjadi dua lagi ya. Ada deskripsi eksplanatoris dan ada deskripsi sugesti. Nah, deskripsi eksplanatoris, teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan yang dilihat oleh penulis. Jadi sifat dari teks eksplanatoris ini adalah nyata, tidak ada subjektivitas atau imajinatif. Nah, adapun contoh berikut ini. Ruang kelas 7B terletak di lantai 1. Ruang kelas 7B itu bersebelahan dengan ruang BK. Ketika masuk di ruang kelas 7B, kita akan melihat kursi-kursi dan meja belajar rapi. Di sudut depan terdapat sebuah lemari kayu. Lemari itu berisi buku-buku, beberapa tumpukan kertas, dan mukena milik siswa. Lemari itu terlihat cukup kuat. Nah, itu yang merupakan contoh dari teks eksplanatoris. Yang kedua ada teks deskripsi sugestif.
teks deskripsi sugestif adalah yang ditulis berdasarkan kesan-kesan yang muncul. Kesan-kesan yang muncul itu contohnya ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Nah, sifat dari teks deskripsi sugesti ini adalah imajinatif. Perhatikan contoh berikut ini. Guru yang disiplin. Pak Dedi adalah guru yang tegas dan disiplin di SMPN Pasundan 1 Benjenan. Pak Dedi adalah guru yang ditakuti oleh siswa-siswanya. Beliau mengajarkan siswa-siswa untuk selalu disiplin dalam belajar. Pak Dedi memiliki postur tubuh yang tinggi dan gagah. Beliau juga sangat tegas dalam berbicara. Ketika beliau marah, beliau akan membuat seolah-olah orang-orang yang di sekelilingnya menjadi sangat kecil. Akan tetapi, di balik sifatnya yang tegas, beliau hanya ingin membuat siswa-siswanya menjadi generasi penerus, disiplin dan penuh tanggung jawab. Nah, itu contoh dari tes deskripsi sugestis. Tuh, bagaimana sudah jelas kan perbedaannya. Explanatoris itu adalah sesuai dengan nyata atau fakta yang ada di lapangan. Kalau sugestis adalah pendapat dari penulis berdasarkan pendapat yang dilihat oleh penulis itu sendiri. Begitu ya. Nah, semoga kalian masih paham. Lanjut, berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibagi menjadi 4, yaitu 1 deskripsi tempat, teks deskripsi yang melukiskan ruang guru. Nah, yang kedua kita bisa deskripsi orang adalah teks deskripsi yang menggambarkan orang secara rinci. Jadi yang dibahas adalah orang. Nah, yang ketiga adalah teks deskripsi benda. Jadi yang dibahas adalah benda. Nah, yang keempat adalah deskripsi waktu, yaitu yakni deskripsi yang menggambarkan urutan waktu. Nah, baik, saya akan memberikan contoh satu persatu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang teks deskripsi ini. Semoga bermanfaat dan bisa mempelajari dan bisa membedakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat sendiri, dalamnya dia udah dilengkapin ya sama resleting.